Pak Pemirsa, Anda pasti bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Nah Jason, kalau yang ini lagi hangat juga diperbincangkan, lagi hot. Jadi warga Tangerang Selatan, khususnya di sekitar wilayah Pasar Cantik, belakangan ini dilanda permasalahan sampah. Ya, selain sampah yang menggunung, hewan belatung juga kerap keluar ketika hujan tiba. Lalu apa sebenarnya masalah yang terjadi sehingga hal itu terjadi? Berikut kita simak ulasannya dalam segmen Just Jos berikut ini. Halo, selamat pagi Sobat Just Jos. Anda kembali di segmen khusus Selamat Pagi Indonesia, Just Jos. Bersama saya, Ejen dan Reseptian, kita akan membahas seputar isu-isu pelayanan publik, fasilitas umum, kebijakan publik, atau berbagai isu kontroversial yang menyentil logika publik. Di mana kepentingan publik terusik, disitulah kami akan hadir. Nah, jadi Sobat Just Jos, hari ini saya sudah berpakaian lengkap, pakai sepatu bot juga, tapi saya ada di pasar. Kira-kira saya mau ngapain? Tetaplah bersama kami, Just Jos. Sobat Just Jos, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Meskipun episode Just Jos kali ini mungkin kurang sedap nih jadi tontonan kita, karena kita lagi ngomongin sampah. Iya bener, tumpukan sampah yang belakangan ini dikeluhkan oleh para pedagang di Pasar Cantik Ciputat, Tangerang Selatan. Pantun dulu nih ya biar nyantui dikit. Pasar Cantik katanya megah, cakep. Sekarang jadi sarang belatung, cakep. Kalau pengangkutan terus tertunda, jangan salahkan warga jadi murka dan bingung. Lihat nih Sobat Just Jos, sampah berserakan dengan gaya yang bebas, membentuk mozaik abstrak yang konon katanya terinspirasi dari kemacetan batin warga. Bahkan sepertinya lalat udah jadi pelanggan tetap di tumpukan sampah di Pasar Cantik ini. Nah, jadi Sobat Just Jos, hari ini saya sudah berada di TPS 3R atau tempat pembuangan akhir, reduce, reuse, dan recycle sampah di Ciputat, Tangerang Selatan, tepatnya di Pasar Cantik. Nah, kalau kemarin sudah menjadi viral, menjadi laporan dari masyarakat, kalau sebenarnya ini kemarin itu menjadi lautan sampah, tapi memang sudah cukup sedikit berkurang karena memang sudah mulai diangkuti ke TPA Cipecang. Tapi pemirsa dan juga Sobat Just Jos, mari kita lihat bagaimana penanganan pengelolaan sampah yang menjadi keluhan dari masyarakat baru-baru ini dan bahkan kemarin mengganggu juga aktivitas dari warga sekitar, terutama para pedagang, karena memang ada sampai belatung-belatung yang hinggap di dekat-dekat selokan dekat warung-warung mereka. Nah, bisa kita lihat Sobat Just Jos, seperti inilah kondisi terakhir tempat pembuangan sampah atau TPS 3R di Pasar Cantik Ciputat, Tangerang Selatan. Kalau kita bisa lihat ini sangat miris banget ya. Memang menjadi problem di masyarakat, menjadi kontroversial di masyarakat kalau ini benar-benar menjadi tumpukan sampah yang banyak banget. Tentunya ini mengganggu aktivitas masyarakat, mengganggu aktivitas jual beli karena bau yang pastinya tidak sedap dan juga mengganggu masyarakat. Bahkan sekitar seminggu yang lalu ini sampah-sampahnya harus berluberan sampai ke bahu jalan sehingga mengganggu aktivitas juga tentunya. Dan seperti inilah memang untuk kondisi terakhir dari TPS 3R Ciputat ini sebelum ataupun sesudah banyak yang diangkuti ke TPA Cipecang. Nah, yang jadi permasalahan usut punya usut, TPA Cipecang yang ada di kawasan Serpong itu menjadi permasalahan yang juga berkesinambungan dengan TPS 3R ini karena di sana sudah overload dan di sini juga akhirnya tidak terangkut sehingga memang menjadi luber ke bahu jalan. Nah, habis ini kita akan mengajak Sobat Just Jos untuk wawancara langsung dengan warga sekitar, terutama yang bersampingan dengan TPS 3R ini. Bagaimana sih kemarin tanggapan mereka saat TPS 3R ini tentunya overload dan bahkan ada belatungnya yang ke dekat pemukiman mereka. Tetaplah di Just Jos.
Waduh, bisa dibilang ini sih memprihatinkan ya. Karena di pasar cantik ini sampah menggunung bahkan membludak. Bahkan hingga ke bahu jalan dan para pedagang tak berdaya dengan kondisi klasik ini. Nah jadi Sobat Just Jos, yuk kita tanya-tanya langsung aja dengan salah satu pedagang yang lokasinya bersebelahan persis dengan TPS 3R Pasar Cantik Ciputat ini, dengan Bu Darti. Selamat pagi Bu Darti. Pagi. Bu udah makan belum Bu? Udah dong. Kalau makan di sebelahan sama TPS 3R ini emang lahap Bu makannya? Enak aja udah kerja tiap hari di sini. Lahap aja. Apa aja? Ibu emang udah jualan di sini udah berapa lama Bu? Udah 20 tahun. 20 tahun. Jadi makan bersebelah-sebelahan sama tempat sampah nggak apa-apa? Nggak aneh lagi. Nggak aneh lagi. Oke. Orang bau juga tiap hari didatengin. Oke Bu, tapi kemarin ini belakangan jadi viral banget Bu Darti. Kalau kemarin saya baca dan saya riset, ini tuh TPS 3R sampah-sampahnya sampai ngeluber ke badan jalan. Nah, kemarin Ibu ngerasainnya gimana sih Bu? Ya terganggu lah. Namanya sumpuk sampah numpuk sampai tinggi banget, belatung kemana-mana. Ya udah begitu aja terganggu. Alhamdulillah sekarang udah beres, tinggal sedikit. Oke. Alhamdulillah banget. Kemarin tuh berapa hari Bu sampai ini? Jadi banyak banget air yang kemudian ada belatungnya atau sampah baunya makin menyengat gitu Bu? Itu mah udah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Kalau kemarin sampai ke benar-benar ngebludak itu berapa kali terjadi Bu? Itu ya kalau penuh aja ya. Kalau penuh nggak diangkat baru ngeludak gitu ya, belatung-belatung baru penuh. Kalau nggak hujan nggak, belatung nggak keluar. Tapi kalau hujan baru keluar gitu loh. Jadi kalau Ibu melihat penanganan sekarang sudah lumayan Bu ya kalau untuk hari ini ya? Ya alhamdulillah, terima kasih juga sama Bu Lurah, Pak Camat, keluarga sini semua. Saya juga pernapasan juga nggak enak banget loh Mas, terganggu banget. Masalah gunungan sampah di Pasar Cantik Ciputat bukan lagi sekedar masalah klasik yang selalu terjadi berulang kapanpun waktunya. Ironis sih, pasar yang seharusnya menjadi tempat transaksi ekonomi kini seolah beralih menjadi pusat edukasi aroma alami. Seperti bau plastik terbakar hingga nuansa amis sarden kadaluarsa yang menyapa lembut hidung para pedagang dan para pengunjung pasar. Tak bisa dipungkiri, problematika sampah di Tangerang Selatan dipicu oleh kondisi tempat pembuangan akhir Cipecang yang kini kondisinya telah overload. Bahkan gunungan sampah meninggi hingga 16 meter. Iye, TPA Cipecang yang dulunya seharusnya bisa benar-benar menjadi tempat pembuangan sampah air, kini justru jadi tempat awal dari segala keresahan warga Tangsel. Lihat aja kapasitasnya, sudah lebih penuh dari inbox mantan pas lagi bucin. Ayo, benar apa benar? Jadi Sobat Just Jos, beginilah kondisi terkini dari tempat pembuangan akhir Cipecang di Serpong, Tangerang Selatan. Tapi yang Sobat Just Jos lihat ini bukan gunung sembarang gunung. Cakep. Tapi inilah gunungan sampah yang berasal dari seluruh kecamatan Tangerang Selatan. Kita bisa lihat seperti ini aktivitas di pagi menjelang siang hari. Para pekerjanya sibuk menurunkan sampah dari mobil-mobil truk yang tadi sudah mengantri di depan sana, kemudian diambil menggunakan eskavator, ditarik seperti itu, kemudian diangkut ke atas. Nah, ini ada sekitar 3 eskavator yang bekerja, satu yang bertugas untuk menarik sampah dari bawah, kemudian ditaruh ke atas. Nah, nanti eskavator kedua dan eskavator ketiga yang bertugas untuk mengangkut sampah dari tengah. Kemudian yang ketiga bertugas untuk mengangkut sampah ke belakang dan sampai ke bawahnya. Kalau kita tadi lihat gambaran visual pakai drone, itu memang gunungan sampah ini bisa sampai 16 meter kira-kira. Kemudian untuk di bawahnya itu luasnya kayak lautan. Jadi memang ini sangat tinggi sekali dan sudah luas banget. Dan aromanya juga tentunya dicium oleh masyarakat Aroma Mata Sedap ini bahkan sampai 1 kilometer. Pantun lagi deh Sobat Just Jos. Naik gunung jangan lupa bawa bekal. Cakep. Tapi ini bukan wisata alam. Cakep.
TPA Cipocang udah kayak Himalaya lokal. Isinya sampah bukan kenangan kelam. TPA Cipocang menggunung hingga 16 meter. Cakep. Truk sampah nganggur di pinggir jalan. Kalau semua cuma jadi berita Twitter, kapan sampahnya beneran diangkut beneran? Aduh, kapan ya kira-kira? Ini saya sudah bersama dengan Bang Anto yang biasa bekerja setiap hari sini. Bang Anto, ini kan lagi ramai banget Bang. Ya, betul. Untuk TPA Cipocang ini overload. betul. Nah, Abang udah ngelihat ini pernah lebih tinggi atau gimana nih Bang? Belum, ya tingginya segini ya, cuma 15 atau 15 meter segini nggak betul nambah gitu. Ya. Tapi berarti ini prestasi tertinggi nih Bang di sini. Iya. Oke, kalau Abang sehari-hari udah bisa sampai berapa truk sih Bang yang bolak-balik nih Bang? Oh, yang sini sekitar kan 119 truk ya, sekarang. truk, ya. Ya, 119 truk yang tiap hari. Tiap hari. Ya. Kalau jadi bisa diceritain nggak di sana tuh kayak gimana sih Bang kondisinya? Yang di sana tuh udah selesai atau gimana Bang? Yang dirempel saat itu udah selesai, udah perut, udah istilahnya udah timbun. Enggak, istilahnya penambahan lagi. Ya cuman yang depan ini saya tarik aja ke belakang gitu, supaya perataan aja gitu. Terakhir, kalau ini sampahnya makin tinggi, ini justru makin kerjanya makin menantang atau biasa aja Bang? Karena udah dari 2012 ya kerja di sini. Ya udah biasa aja sih, saya Biasa begini aja aja ya. Terus saya ratain, saya tarik semampu saya gitu, di atas. Ya. Jadi sampai atas. Jadi kalau harapannya makin tinggi apa berkurang nih Bang? Makin tinggi. Iya, meninggi gak gitu sambil diratain sama saya. Oh gitu. Perataan. Tapi kalau makin tinggi kan jadinya masyarakat komplain, kok makin tinggi gitu Bang? Ya semampu saya lah gitu, supaya masyarakat ya komplain. Makasih Bang Anto. Sobat Just Jos, konon katanya TPA Cipocang sudah mau open BO. Eits, apalagi bukan booking order loh, tapi buka overload, alias tidak menampung lagi sampah dari warga Tangsel. Tapi bukan berarti siap diangkut, melainkan siap meledak seperti cinta yang dipendam terlalu lama. Emang bener nih, TPA Cipocang udah overload. Pemkot Tangsel sedang mencari solusi jangka panjang. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan dengan Kang Bani Hausyatullah. Selamat pagi Kang Bani. Selamat pagi dan selamat siang kali ya buat sobat Just Jos di UPT Cipocang, Kota Tangerang Selatan. Kang jangan dipegang Kang, nanti saya nggak punya senjatanya. Ini oke. Kang Bani, kita santai aja Kang. Jadi kenapa sih saya mau tanya TPA Cipocang ini bisa sampai menggunung? Atau kalau tadi kita lihat di gambar drone udah kayak jadi lautan Kang. Sampahnya banyak banget sampai 16 meter. Kenapa Kang penyebabnya? Oke, jadi memang kondisi TPA Cipocang ini memang kondisinya dari segi luas area memang terbatas. Kemudian volume sampah memang setiap harinya itu ya hampir mendekati 1 ton, 1000 ton lah. Sehingga kondisi yang ada ini seolah-olah ini nggak tahu menggunung apa melaut nih. Saya nggak tahu. Tapi intinya ini disebabkan karena memang kita kemarin itu melakukan perjanjian kerjasama yang sudah itu dengan kabupaten kota lain di sekitar Banten. Nah, di 1 atau 2 tahun ini sempat terhenti sehingga kondisinya seperti ini. Ini pun sudah kita kondisikan agar bagaimana sih derasnya sampah yang ada nih untuk masuk Cipocang itu kita atur ritmenya agar tidak sampai 16 meter ketinggiannya. Ini pun ya banyak konsekuensi banyak tumpukan yang memang diangkutnya secara bergiliran. Kalau diangkut semua ya kondisi TPA Cipocang kita tidak akan berumur panjang. Kemudian kita memang sih masih berharap dari dulu kenapa sih bangsa TPS 3R diberdayakan, bank sampah diberdayakan. Jadi kita dari hulu ke hilir itu sebetulnya agar upaya untuk mengolah, memilah. Jadi menyisir dulu sampah sehingga yang ke TPA ini cukup residu aja yang datang. Tapi memang ya itu tadi, tidak semua masyarakat peduli. Memang ada sih, cuma tidak semua.
Kemudian edukasinya pun memang sudah dilakukan secara masif, tapi kadang-kadang sikap perilaku orang kita ini terhadap sampah ini ya masih belum concern benar bagaimana masyarakat perlakuan terhadap sampah, sehingga seolah-olah seperti itu. Oke, jadi ini sambil menjawab juga apa yang menjadi pertanyaan dari masyarakat, terutama tadi mungkin ada di pasar-pasar sekitar Tangerang Selatan, ada yang nggak keangkut tadi permasalahan dengan TPS 3R, ada juga yang mengeluhkan kalau berceceran nih airnya di jalan karena truknya atau pengangkut sampahnya mulai longgar, jadi banyak yang jatuh. Nih gimana jawabannya dari DLH Tangerang Selatan? Kemarin sempat viral ada di namanya Pasar Cantik ya, sempat menggunung, bahkan sebelumnya ada di Cimanggis, kemudian di Niagara. Nah, kita memang secara bertahap, kita sedikit-sedikit kita angkut. Dengan konsekuensi teman-teman semua ikut menjagain yang sudah dibersihin ini, benar-benar kita jaga agar tidak semua orang membuang atau gara-gara ada tumpukan sampah seolah-olah itu tempat pembuangan, akhirnya orang ikut membuang. Kita sudah berupaya mengedukasi ini. Kemudian kalaupun ada informasi bahwa dengan armada yang dipakai sampah sehingga airnya sampai kemana-mana, ya memang ada yang seperti itu. Tapi tahun ini kita lagi ada permajaan kendaraan sebanyak 25 unit. Setidaknya itu untuk antisipasi sekaligus meminimalisir keluhan masyarakat atau image di masyarakat bahwa wah truknya misalkan sudah reyot atau bolong-bolong sehingga sampahnya kemana-mana atau airnya. Tapi kita sedang berupaya dengan permajaan itu tidak terjadi. Lantas di balik gunungan ini masihkah ada harapan? Harapan bahwa suatu hari nanti Tangsel bukan cuma pintar bikin slogan, tapi juga pintar dan bijak buang sampah. Ya, karena kota yang cerdas bukan yang punya banyak wifi, tapi yang tahu kemana sampahnya pergi. Jadi jangan pernah meremehkan masalah sampah ya Sobat Jasis Jos. Permasalahan sampah bukan sekedar urusan bau atau pandangan mata, tapi juga menyangkut kesehatan, lingkungan, dan kualitas hidup warga sekitar. Ketika sampah semakin menumpuk namun solusi tak kunjung datang, maka yang ditimbun bukan hanya limbah, tapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Peringatan ini bukan hanya untuk kita semua atau warga Tangerang Selatan, tapi juga untuk daerah lain yang masih abu-abu dalam menangani permasalahan sampah. Jangan sampai tumpukan masalah lebih tinggi dari gunung sampahnya. Tetap saksikan Just Jos di Selamat Pagi Indonesia setiap hari Rabu. Di saat problematika dan logika publik terusik, di situ Just Jos hadir tanpa intrik namun syarat kritik. Tuh kan pusing kan Jason kalau banyak sampah kayak gitu dan tidak tertanggulangi dengan baik. Betul, bukan masalah cuma nggak tertanggulangi dengan baik, tapi juga ada dampak-dampak terhadap satu lingkungan, dan kedua dampak kesehatan untuk masyarakat sekitar yang kemudian ini bisa berdampak jangka panjang, Bu, tidak hanya jangka pendek saja. Sampai keluar-keluar belatung gitu ya. Ya, dan tentunya pemirsa, semoga informasi dari Just Jos tadi ini benar-benar bisa jadi reminder untuk kita untuk bisa lebih menjaga lingkungan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.